Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami sekali lagi mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, dan kami juga percaya bahwa Roh Kudus yang akan membantu kami, menyertai kami, menolong kami untuk mengerti firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Mari bersama-sama kita membuka Yosua 20 ayat 1 sampai yang ke-9. Tema kita hari ini adalah City of Refuge yang diambil dari Yosua 20 ayat 1 sampai yang ke-9. Mari kita membacanya silih berganti. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, saya ketiga, begitu seterusnya sampai ayatnya yang ke-9. Kota-kota perlindungan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali dan Shikhem di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba, itulah Hebron, di pegunungan Yehuda. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Boleh videonya diputar. What's your emergency? Hi, yes, I'd like to order a pizza for delivery. Pizza? I think you dialed the wrong number, man. Ya Bapak diputar ulang aja lagi. What's your emergency? Hi, yes, I'd like to order a pizza for delivery. Pizza? I think you dialed the wrong number, man. I don't think so. Do you still have the cheesy crust? The address? Sure, it's 235 Hayward Street, apartment 3F. Ma'am, are you in danger? Is someone making you feel like you can't speak freely? That's right. I understand. My name is Grace, okay? Help is on the way. I need you to tell me how many people are in the apartment. Would a medium pepperoni pizza be big enough for 2 people? What are you doing? I said large. Okay, so there's one other person with you. Is that what I'm hearing? Yes, that's right.
Okay, you're doing really great. Can you tell me your name for the order? The name on the card is Kristen Smart. Okay, Kristen, it is the person threatening you armed. Move the paw! Come on! Okay, if he's armed with a gun, I want you to ask for extra pepperoni. Extra pepperoni. Ya, itu adalah salah satu rekaman panggilan suara 911 yang di-create ulang dari sebuah TV show. Tapi TV show itu memang berdasarkan true story atau kisah nyata, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa 911 adalah nomor panggilan darurat yang berlaku di Amerika Serikat. Kalau Indonesia, apa? Tuh, 112 bukan 14045 Bapak ya. Itu McD. Ada yang menginformasikan bahwa kalau kita yang tinggal di Indonesia ingatnya justru 911 di saat kita darurat, karena saking terkenalnya 911 itu, kita bisa telepon 911 dan akan dihubungkan langsung ke 112. Bapak Ibu Saudara, dokumentasi rekaman panggilan suara 911 itu cukup banyak di YouTube. Jadi saya suka nonton di waktu luang saya, melihat bagaimana pihak 911 ini menanyakan informasi, menenangkan orang yang sedang sekarat atau yang sedang panik, tuh berkomunikasi dengan mereka dan sebagainya. Beragam sekali yang mengadu ke 911. Ada korban yang sekarat karena penusukan atau ditembak atau kecelakaan. Ada yang mengadu karena tidak tahu harus berbuat apa saat melihat orang tuanya terkapar dengan darah di sekujur tubuh mereka. Bahkan ada juga yang mengadu ke 911 sehabis menembak anak atau orang tuanya sendiri. Pada umumnya, bantuan segera datang sesuai dengan kondisi daruratnya. Bisa polisi yang datang, bisa ambulans yang datang, atau mungkin bisa pemadam kebakaran yang datang. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks orang yang sedang sekarat, sedang darurat, yang membutuhkan bantuan sesegera mungkin, keberadaan 911 ini sangat membantu sekali. Saking tenggelamnya orang dalam memaknai 911 ini, akhirnya sampai ada yang memberikan julukan 911 kepada seseorang yang spesial. Misalnya, you are my 911 because you always there when I need help. You always help me when I confused, when I feel guilty, you always there, you are my 911. Memang menenangkan Bapak Ibu Saudara ketika ada yang bisa diandalkan gitu. Ketika ada yang bisa dengan cepat mendengarkan pengaduan kita, bahkan memberikan pertolongan dengan segera. Menenangkan memang dan menyenangkan. Cepat melayani pengaduan dan dengan segera memberikan pertolongan, itu adalah salah satu ciri atau karakteristik dari sebuah kota perlindungan atau city of refuge yang ada di dalam konteks perikop kita hari ini. Tetapi memang kota perlindungan itu tidak menangani semua kasus. Dia hanya menangani kasus pembunuhan, khususnya kasus pembunuhan tidak berencana atau pembunuhan yang dilakukan karena teledor atau tidak sengaja atau tidak dilakukanlah dengan kebencian. Kira-kira seperti itu. Jadi misalnya kayak ada yang main-main pisau, ya, iseng aja main-main pisau, terus kemudian pisaunya kelempar ke teman sebelahnya meninggal tiba-tiba gitu. Kematian seperti itu. Mungkin itu lagi berenang bareng gitu kan. Terus ada yang lompat dari atas dan secara tidak sengaja menindis teman yang lagi berenang di kolam itu, dan kemudian teman yang ditindis itu meninggal gitu. Atau mungkin ada yang nyetir, gak ngebut, gak mabuk, gak ngantuk, tapi tiba-tiba nabrak orang dan orang itu meninggal di tempat. Jadi kota perlindungan adalah untuk melindungi pembunuh yang tidak sengaja membunuh, tidak merencanakan sebuah pembunuhan. Pertanyaannya adalah, kenapa untuk kasus pembunuhan tidak berencana dibuatlah atau diaturlah sebuah kota yang khusus? Bapak Ibu Saudara, pada masa itu tidak ada polisi seperti sekarang ini yang menjaga keamanan atau ya kenyamanan masyarakat. Jadi ketika ada pembunuhan yang terjadi, maka harus ada keadilan bagi kematian itu. Harus ada keadilan yang ditegakkan bagi yang meninggal itu. Jadi keluarga atau kerabat paling dekat dari yang terbunuh itu akan mengambil tanggung jawab sebagai avenger of blood, sebagai penuntut tebusan darah untuk membunuh si pembunuh,
on the spot saat itu juga bisa dilakukan. Jadi avenger of blood ini adalah pihak yang bertanggung jawab dan yang bisa menyelesaikan masalah pembunuhan itu, yang menegakkan keadilan bagi yang terbunuh dengan cara membunuh si pembunuh. Itu praktik yang sudah sangat luas sekali pada saat itu dan dipraktikkan di mana-mana. Dengan begitulah masalah diselesaikan, karena mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Gideon pernah menjadi avenger of blood dari saudara-saudaranya yang dibunuh oleh Raja Midian. Yoab pernah jadi avenger of blood untuk saudaranya Asahel. Raja Amazia pernah jadi avenger of blood terhadap pembunuhan yang menimpa ayahnya. Bapak saudara, jadi bisa kita bayangkan itu orang yang sehabis melakukan pembunuhan dan kemudian jadi buron seorang avenger of blood. Tapi bagaimana dengan orang yang membunuh secara tidak sengaja, membunuh tidak berencana, kira-kira seperti itu, seperti yang dikatakan di dalam perikop kita. Orang inilah yang dilindungi di kota perlindungan dari avenger of blood yang bisa saja langsung menghabisi nyawanya pada saat itu juga. Itu sebabnya Bapak Saudara, kota perlindungan ini memang dibuat semudah mungkin untuk diakses oleh orang yang dikejar oleh si buron ini, yang sedang dikejar oleh avenger of blood. Paling lama setengah hari udah bisa nyampe lah ke kota perlindungan itu. Bahkan ada signpostnya yang menunjukkan ini nih, ke arah sini nih kota perlindungannya. Bahkan next boleh tunjukkan gambarnya. 6 kota yang dipilih sebagai kota perlindungan adalah kota yang tersebar hampir di seluruh penjuru di tanah perjanjian itu. Dan mostly memang mudah terlihat karena letaknya di agak tinggi di atas bukit. Dan kota perlindungan ini Bapak Ibu Saudara bisa diakses oleh siapapun yang butuh perlindungan. Jadi tidak hanya untuk orang Israel. Bahkan ada yang menginformasikan bahwa selalu ada orang Lewi atau imam yang siaga di sepanjang jalan menuju kota perlindungan, baik siang maupun malam. Untuk apa? Untuk membantu buron yang sedang mencari kota perlindungan, untuk menyingkirkan hambatan-hambatan yang mungkin saja menghambat si buron itu untuk bisa sampai ke kota perlindungan lebih dulu sebelum dia diambil oleh avenger of blood. Dan sesampainya buron di depan gerbang, mau itu di tengah malam atau subuh, selalu ada imam yang siaga di depan gerbang yang akan dengar pengaduan si buron ini. Dan jika si buron ini dianggap tidak bersalah di dalam pembunuhan, maka dia segera dimasukkan ke dalam kota perlindungan dan menunggu untuk diadili oleh para tua-tua. Gak boleh ada suap menyuap di sini. Gak boleh. Makanya kota yang dipilih ini juga adalah kota-kotanya orang Lewi yang dianggap paling mengerti hukum Taurat dan yang sudah dikhususkan oleh Tuhan. Dan jika si buron ini dianggap bersalah di depan gerbang kota perlindungan, maka dia langsung diserahkan kepada avenger of blood untuk dituntaskan, karena memang harus dituntaskan oleh avenger of blood. Dengan begitulah kasus selesai. Tapi untuk buron yang sudah dilindungi di dalam kota perlindungan tidak boleh dibunuh oleh avenger of blood. Avenger of blood akan dianggap bersalah kalau dia melakukannya, kecuali si buron itu keluar dari kota perlindungan sebelum waktunya. Artinya Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini avenger of blood yang berlaku saat ini di perikop kita ini tidak bisa menyelesaikan masalah jenis ini sebetulnya. Avenger of blood tidak bisa menyelesaikan masalah jenis ini. Dia tidak bisa menyelesaikan pembunuhan yang tidak direncanakan. Pertanyaannya adalah, kok sampai segitunya Tuhan mendesain sebuah kota untuk orang yang dianggap tidak bersalah? Apakah karena Tuhan mengasihi umatnya? Tentu. Tapi kenapa kota perlindungan hanya untuk pembunuhan yang tidak berencana? Apakah karena Tuhan menganggap penting nyawa manusia? Tentu. Tapi kenapa hanya yang dianggap tidak bersalah yang dilindungi? Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebetulnya bukan hanya tentang Tuhan baik.
ini bukan hanya tentang Tuhan berbelas kasih kepada buron yang dianggap tidak bersalah dalam satu kasus pembunuhan. Ini bukan hanya tentang Tuhan menyediakan tempat yang mudah dilihat atau mudah diakses untuk memberikan perlindungan, yang cepat mendengarkan keluhan baik siang maupun malam dan segera memberikan pertolongan. Bukan hanya tentang itu, tidak hanya sampai di sana. Karena ada yang sedang ditegakkan oleh Tuhan sebetulnya di sini, yaitu apa? Kekudusan tempat kediamannya. Itu seperti yang dikatakan dalam Bilangan 35 ayat 33 sampai 34. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Saudara-saudari, pembunuhan, baik itu sengaja maupun tidak, sama-sama mencemari tanah perjanjian. Dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan kecemaran itu hanya akan bertambah jika ada yang sebenarnya tidak bersalah dalam satu kasus pembunuhan, tetapi dibunuh atau ditumpahkan darahnya oleh avenger of blood. Dan kenyataan bahwa sang buron, pembunuh yang dianggap tidak bersalah, yang akhirnya dilindungi di dalam kota perlindungan, kenyataan itu tidak menyelesaikan kecemaran yang dibuatnya secara tidak sengaja. Jadi Bapak Ibu Saudara, perlindungan yang diberikan oleh kota perlindungan sebetulnya tidak menyelesaikan kecemaran yang sudah terjadi. Karena hanya bisa diselesaikan sampai ada nyawa yang mengganti atau menanggungnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada penafsir yang mengatakan bahwa si buron yang dianggap tidak bersalah itu akhirnya memang tidak langsung dibebaskan begitu saja ketika dia dianggap tidak bersalah dalam satu kasus pembunuhan. Dia tidak dibebaskan langsung begitu saja. Karena masalah tidak akan selesai sampai kematian imam besar. Itu dikatakan dalam ayat kita, ayat 6. Sampai kematian imam besar. Sampai ada nyawa yang menebus atau membebaskan. Makanya di ayat kita ayat ke-6, dia, sang buron itu baru bisa keluar dari kota perlindungan sampai imam besar meninggal. Itulah akhir dari masalah itu. Tidak ada yang pernah bisa dilakukan oleh sang buron itu untuk membereskan kecemaran yang dibuatnya secara tidak sengaja sampai kematian imam besar. Tentu Bapak Ibu Saudara, kematian imam besar yang dimaksudkan di sini bukan kematian dramatik. Imam besar bisa mati karena sakit atau karena umur, kira seperti itu. Bukan kematian yang dramatik. Jadi dalam arti tertentu, di mata Tuhan, di mata Allah, kematian imam besar yang bisa membayar hutang orang-orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Bukankah akhirnya, Bapak Ibu Saudara, ini menyadarkan kepada kita bahwa Tuhan bukan hanya kota perlindungan yang melindungi, yang menjamin hidup seseorang, yang mudah diakses, yang cepat mendengarkan keluhan, yang segera memberikan pertolongan. Tetapi dia juga adalah avenger of blood itu, yang sedang menuntut darah tebusan, yang menegakkan kekudusan tempat kediamannya, yang menegakkan kekudusan umat pilihannya. Seperti yang dikatakan dalam Kejadian 9 ayat yang ke-5. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Avenger of blood. Sampai di sini sebetulnya memang agak ngeri gitu ya. Agak kejam ya Tuhan itu. Kayak kejam gitu. Kayak nggak seperti yang sering kali kita dengar. Tuhan baik dan sebagainya. Tapi bukankah memang akhirnya tidak lain dan tidak bukan, dia utus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan kita, imam besar kita, yang berdiam di tengah-tengah manusia, yang berkorban untuk menebus dosa-dosa kita, yang mendamaikan kita dengan Allah. Ibrani 7 ayat 24-27. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna
semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Siapa lagi yang bisa menyelesaikan sebetulnya selain Yesus Kristus, Tuhan kita sendiri? Bahkan yang dianggap bersalah karena suatu kejahatan paling keji sekalipun bisa lari kepadanya untuk terima keselamatan yang Dia berikan. Dengan demikian, kalau hanya dalam Kristus kita dapat perlindungan, ketenangan, jaminan, dan juga penebusan, maka sebetulnya siapa yang bisa tahan hidup di luar Kristus? Siapa yang bisa tahan hidup di luar Tuhan? Siapa yang bisa tebus kita karena kecemaran yang kita buat? Mau itu sengaja maupun tidak sengaja. Yang sesama kita perbuat, yang keluarga kita perbuat, siapa yang bisa tebus itu? Kita ini buron sebetulnya, yang harus bertanggung jawab dengan apa yang kita perbuat. Mau itu sengaja kayak atau tidak sengaja kayak, kita harus bertanggung jawab. Kita dikejar-kejar oleh maut sebetulnya. Harusnya kita yang mati, tapi itu pun tidak menyelesaikan apapun. Makanya Kristus yang tanggung semuanya. Maut tidak lagi menakutkan, kematian juga bukanlah sebuah akhir. Jadi bukankah berharga sekali Bapak Ibu Saudara keselamatan di dalam Yesus Kristus? Bukankah menakjubkan hidup di dalam Yesus Kristus dan bagi Yesus Kristus? Apalagi yang kita keluhkan? Apalagi yang kita cari? Apalagi yang bikin kita susah hati? Apalagi yang bikin kita tidak percaya, yang buat kita akhirnya setengah-setengah menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Apalagi yang bikin kita sibuk? Apa yang bikin menyibukkan kita tuh apalagi gitu? Apalagi yang kita urusi harusnya selain kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apalagi yang kita takutkan dalam hidup ini? Kalau Yesus Kristus yang pimpin hidup kita, kalau Dia yang menebus, menaungi, dan melindungi kita. Apalagi yang seharusnya kita gelisahkan sebetulnya kan dalam hidup ini? Selain apa? Selain orang-orang di luar sana, mungkin keluarga kita juga, mungkin teman kita, mungkin kenalan kita yang belum hidup di dalam city of refuge yang sejati itu, yaitu di dalam Kristus. Orang-orang yang tidak tahu bahwa ada yang telah lama mencari dan menanti mereka. Orang-orang yang tidak tahu bahwa ada yang sudah tanggung semua kesalahan mereka. Orang-orang yang tidak percaya bahwa ada yang bisa melindungi loh, sekaligus yang bisa tanggung semua kesalahan mereka. Apalagi yang harusnya kita kerjakan Bapak Ibu Saudara, selain sungguh-sungguh bersaksi di dalam hidup kita ini, sebagai mahasiswa, sebagai staf, sebagai dosen. Tidak sibuk dengan diri kita sendiri, bukan saling iri, bukan saling sikut, atau saling menunjukkan kehebatan di antara kita. Bukankah mestinya yang harusnya kita kerjakan adalah satu hati, siap siaga, bahkan di tengah malam buta sekalipun. Untuk apa? Untuk memberikan petunjuk dan membantu orang lain yang sedang berlari ketakutan, yang sedang gelisah, yang mencari perlindungan, yang perlu diselamatkan, yang perlu mengenal, yang perlu menemukan, dan yang perlu percaya kepada city of refuge di dalam Kristus. Amin.